Desa Sidocures terletak di Kabupaten Salapitung, Jawa Tengah, sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat sekaligus menyimpan aura mistis yang pekat. Dikelilingi perbukitan hijau dan persawahan yang menghampar luas, desa ini tampak seperti surga kecil yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Pada pagi hari, kabut tipis menyelimuti ladang-ladang dan jalan setapak, memberikan suasana yang tenang sekaligus misterius. Sungai kecil yang membelah desa mengalir jernih, membawa gemericik air yang menenangkan. Namun, di balik keindahan tersebut, ada sesuatu yang tak terjelaskan. Warga sering berbicara dengan suara pelan ketika melewati sudut-sudut tertentu desa, terutama saat senja tiba. Konon, di malam hari, suara-suara aneh kerap terdengar dari hutan kecil di pinggiran desa, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Bagi yang percaya, Sidocures bukan sekadar desa biasa, ia adalah tempat di mana dunia manusia dan makhluk tak kasat mata saling berdampingan. Masyarakat Sidocures hidup dengan sederhana, mayoritas bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pedagang kecil. Panen padi dan sayur mayur menjadi sumber penghasilan utama, tetapi hasilnya seringkali pas-pasan. Hanya sedikit yang memiliki usaha sendiri, dan mereka yang memiliki warung atau toko kecil harus berjuang keras untuk menarik pelanggan di tengah keterbatasan daya beli warga. Adat dan budaya di desa ini masih sangat kental. Setiap tahun, masyarakat selalu mengadakan ritual sedekah bumi, kenduri massal dari warga desa dengan mempersembahkan hasil panen terbaik kepada leluhur dan roh penjaga desa. Selain itu, kepercayaan terhadap makhluk gaib masih sangat kuat. Hampir setiap rumah memiliki sesaji kecil di sudut tertentu, berisi bunga, kemenyan, dan makanan untuk penghuni lain yang diyakini menjaga keseimbangan desa. Salah satu warga desa itu, yaitu Joko Mulyono, dulunya hanyalah seorang pedagang gorengan biasa. Pria berusia 40 tahunan itu memulai usahanya dari gerobak kecil di depan rumah, menjual tahu goreng, tempe, pisang goreng, rondo teles, gorengan tape dibungkus tepung, dan ragam gorengan lainnya. Pendapatannya tidak seberapa, cukup untuk makan sehari-hari bersama istrinya, Bu Suminah, dan anak semata wayangnya yang kini merantau ke kota. Namun, kondisi ekonomi yang sulit membuat Pak D. Joko mulai mencari cara agar usahanya berkembang. Warung gorengan miliknya seringkali sepi, kalah saing dengan pedagang lain yang lebih dulu dikenal di desa. Sampai suatu hari, seorang lelaki tua misterius datang ke warungnya dan berbisik, "Jika kau ingin warung ini selalu ramai, ada jalan yang bisa kutunjukkan, tapi kau harus siap menerima konsekuensinya." Pak D. Joko yang saat itu sedang putus asa akibat dagangannya yang sering tak laku, tergoda oleh tawaran lelaki misterius tersebut. Ia diajak ke sebuah tempat terpencil di pinggir desa, di bawah pohon beringin besar yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Di sana, lelaki tua itu mengajarinya sebuah ritual pemanggilan jin penglaris. Dengan membaca mantra tertentu dan memberikan sesajen, Pak D. Joko berhasil menjalin perjanjian dengan sosok tak kasat mata. Jin itu berjanji gorengan dagangan Pak D. Joko akan selalu hangat, renyah, dan menggoda selera, seolah baru saja diangkat dari penggorengan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap bulan, ia harus memberikan sesajen berupa darah dan daging manusia. Awalnya, Pak D. Joko ragu. Namun, setelah keesokan harinya warungnya mulai ramai, ia mulai merasa perjanjian itu adalah keputusan yang tepat. Dalam beberapa bulan, ia sudah mampu memperbesar warungnya, mengganti gerobak tuanya dengan yang lebih besar dan lebih bersih. Para pelanggan pun selalu kembali, terpikat keajaiban gorengannya yang selalu hangat dan lezat. Namun, Bisma Maheswara, seorang pemuda yang baru kembali dari perantauan, mulai mencurigai sesuatu yang aneh. Pemuda usia 25 tahun itu memperhatikan, warung Pak D. Joko tak pernah sepi, bahkan di saat para pedagang lain mulai mengeluh sepi pembeli.
Yang lebih aneh lagi, warung itu tetap terlihat terang di tengah malam, meskipun sudah dinyatakan tutup. Bisma merasa ada sesuatu yang tak wajar, dan ia berniat mencari tahu rahasia di balik kesuksesan warung gorengan Pak De Joko. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Sebagai informasi, kami akan upload cerita-cerita tersebut pada jam 7 pagi atau 7 malam. Bahkan jika memungkinkan akan upload 2 cerita pada kedua waktu upload tersebut. Dan, selamat menonton. Malam itu, Bisma bersembunyi di balik semak-semak di seberang warung Pak De Joko. Cahaya temaram dari lampu minyak yang tergantung di serambi warung memberikan suasana suram, yang membuat bulu kuduknya meremang. Warung itu telah tutup sejak beberapa jam lalu, tetapi dari dalam dapur, Bisma masih mendengar suara minyak yang berdesis dengan aroma gorengan yang semerbak, seolah-olah ada sesuatu yang masih menggoreng. Bisma menahan napas saat melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Sesosok bayangan tinggi berwarna hitam, dengan mata merah menyala seperti bara api, berdiri di dapur warung. Sosok itu bergerak cepat, tangannya yang kurus panjang mengambil satu demi satu gorengan dari dalam wajan besar. Bayangan itu tampak begitu terampil, seperti sudah terbiasa menggoreng dalam jumlah besar. Jantung Bisma berdegup kencang. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seolah dipaku ke tanah. Sosok itu tiba-tiba berhenti bergerak. Seolah menyadari keberadaan Bisma, sosok menakutkan itu menoleh ke arah jendela dapur yang menghadap keluar. Mata merah menyala itu kini menatap tepat ke arahnya. Bisma buru-buru menjatuhkan diri ke tanah, bersembunyi lebih dalam di balik semak-semak. Setelah beberapa saat, suara desisan minyak masih terdengar, tetapi tidak ada tanda-tanda sosok itu keluar dari dapur. Dengan napas tertahan, Bisma merangkak mundur perlahan, berusaha menjauh dari warung. Begitu ia merasa cukup jauh, ia bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Pagi hari, Bisma mendatangi beberapa warga desa, untuk bertanya tentang keanehan yang dilihatnya semalam. Namun, reaksi mereka sungguh di luar dugaan. Warga desa tiba-tiba menjadi tertutup. Beberapa orang langsung menghindarinya, sementara yang lain hanya menundukkan kepala, tanpa mau menjawab pertanyaannya. Ketika ia bertanya kepada Rekso Bumi, lelaki tua yang menjabat carik desa itu hanya berdecak, dan berkata dengan suara pelan, "Jangan usil kalau tak ingin celaka nak. Sudah banyak orang yang hilang, karena terlalu penasaran. Biarkan saja urusan warung Pak De Joko." Namun, Bisma bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia terus mencoba mencari tahu, hingga akhirnya seorang penjual gorengan tua bernama Mbah Surti menariknya ke sudut pasar dan berbisik, "Banyak orang hilang di desa ini setiap tahun nak. Terutama di malam-malam tertentu. Dan mereka yang hilang, tak pernah ditemukan lagi." Bisma merinding mendengar kata-kata itu. "Apa hubungannya dengan warung Pak De Joko?" tanyanya. Mbah Surti menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Banyak yang bilang, mereka yang hilang, menjadi bagian dari sesajen untuk sesuatu yang tinggal di dapur warung itu." Bisma menelan ludah. "Jadi, Pak De Joko punya?" "Pelankan suaramu," kata Mbah Surti menempelkan jari di bibirnya, matanya membelalak ketakutan. "Jangan sebut-sebut namanya. Bisa-bisa kita ikut menghilang." Bisma semakin penasaran sekaligus ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang gelap dan mengerikan di balik warung gorengan Pak De Joko. Karena itu, ia bertekad untuk mengungkap kebenaran itu, meskipun nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Bisma semakin bertekad untuk menyelidiki warung Pak De Joko, setelah mendengar peringatan Mbah Surti. Ketakutan yang dirasakan warga desa, justru membakar rasa ingin tahunya. Jika benar ada jin penglaris yang meminta tumbal manusia setiap bulan, maka ia harus menemukan bukti dan menghentikan teror ini, sebelum ada korban lagi.
Malam menjelang purnama, Bisma dan Mbah Surti mulai menyusun rencana. Mereka harus mengawasi warung Pak De Joko dari dekat, terutama di waktu-waktu yang diyakini sebagai saat ritual sesajen berlangsung. Dengan hati-hati, mereka bersembunyi di balik rerimbunan pohon di seberang warung. Cahaya bulan purnama menyorot halaman warung dengan suram, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dindingnya. Dari dalam warung, terdengar suara Pak De Joko berbicara pelan, seolah sedang berdialog dengan seseorang. Namun, tak ada orang lain di sana selain dirinya. Bisma merasakan bulu kuduknya berdiri saat mendengar suara berat dan mendesis, menjawab dari dalam dapur. Sosok hitam bermata merah yang dilihat sebelumnya kini muncul lagi. Namun kali ini, ia tidak sekadar menggoreng. Sosok itu mengangkat sesuatu, sebuah kain putih yang tampak menggeliat. Astaga! Itu manusia! Bisik Bisma dengan suara tercekat. Mbah Surti menutup mulutnya sendiri untuk menahan teriakan. Mereka melihat bagaimana Pak De Joko menyerahkan sosok yang terbungkus kain putih itu kepada jin penglaris. Makhluk itu mengangkat kain putih tersebut ke udara, lalu dalam sekejap, bayangan hitam pekat menyelimutinya. Terdengar suara jeritan mengerikan sebelum semuanya kembali sunyi. Bisma dan Mbah Surti hanya bisa terpaku. Mereka baru saja menyaksikan ritual menyeramkan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di desa ini. Pak De Joko berbalik, wajahnya penuh keringat, matanya tampak kosong dan penuh ketakutan. Aku harus membongkar ini, desis Bisma. Ini bukan sekadar rumor. Ini pembunuhan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, angin kencang bertiup di sekitar mereka. Suara berbisik terdengar di telinga Bisma, suara yang dingin dan tajam seperti bilah pisau. Jangan coba-coba menghalangi kami, atau kau akan menjadi sajian berikutnya. Bisma menelan ludah. Kini, ia tak hanya menghadapi manusia, tetapi juga kekuatan gelap yang jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Malam purnama menyelimuti desa Sidocuras dengan cahaya keperakan yang tampak suram di antara pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Suasana desa begitu sepi, seolah semua penghuninya memilih berdiam diri di dalam rumah, menghindari sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Bisma merapatkan tubuhnya ke dinding warung Pak De Joko, jantungnya berdegup kencang. Dari celah jendela dapur, ia dapat melihat Pak De Joko berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar saat memegang sebuah nampan berisi sesajen mengerikan, sebuah jantung manusia yang masih berlumuran darah segar. Cahaya temaram dari lampu minyak bergetar seiring angin yang berhembus pelan, menciptakan bayangan menyeramkan di sudut dapur. Tiba-tiba, hawa di dalam ruangan berubah drastis. Suhu udara menurun drastis, mengundang bulu kuduk Bisma meremang. Dari sudut tergelap dapur, muncul sosok tinggi kurus dengan kulit hitam legam. Tangannya panjang, kukunya runcing seperti belati, dan matanya bersinar merah menyala. Suara gemuruh terdengar samar, seperti napas berat dari makhluk yang berasal dari alam lain. Pak De Joko menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, ia menyodorkan nampan tersebut. Jin itu mendekat, mengendus bau darah yang menyengat, lalu mengulurkan tangannya yang berkuku tajam untuk mengambil sesajen itu. Saat jantung itu berpindah tangan, terdengar bisikan mengerikan yang seolah menusuk gendang telinga Bisma. Tumbal bulan depan harus lebih muda, atau kau yang akan kujadikan sajen. Tubuh Pak De Joko bergetar hebat. Ia mengangguk cepat, tak berani menatap mata sang jin. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Napasnya tersengal-sengal, seolah beban besar menekan dadanya. Dari balik jendela, Bisma menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang hampir meledak dalam dadanya. Ia ingin segera berlari, ingin berteriak mengungkapkan semuanya, tapi ia tahu itu bisa membuatnya dalam bahaya besar. Dengan perlahan, ia merangkak mundur,
memastikan tak ada suara yang bisa menarik perhatian Pak De Joko atau makhluk itu. Setelah cukup jauh dari warung, Bisma berdiri dan segera berlari menuju rumah Mbah Surti. Hanya wanita tua itulah yang mungkin bisa membantunya melawan kengerian ini. Di dalam kepalanya, hanya ada satu tekad, menghentikan kejahatan ini sebelum tumbal berikutnya jatuh. Namun, ia sadar malam ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam semakin larut ketika Bisma dan Mbah Surti menyelinap ke belakang warung Pak De Joko. Cahaya bulan purnama yang samar-samar menyoroti tanah, yang tampak lebih gelap dan lembab dibandingkan sekelilingnya. Jantung Bisma berdegup kencang, sementara Mbah Surti merapal doa pelan agar mereka terlindung dari segala mara bahaya. Di sini, bisik Mbah Surti, menunjuk sebuah area di dekat pohon pisang yang tampak lebih gersang dibandingkan sekitarnya. Aku yakin ini tempatnya. Dengan hati-hati, mereka mulai menggali. Tanah terasa lunak, seolah baru saja dipindahkan beberapa hari lalu. Setiap sekop tanah yang mereka angkat, membawa serta aroma busuk yang semakin menusuk hidung. Bisma merasa perutnya mual, tetapi ia terus menggali, hingga sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Astaga, Bisma terkejut ketika melihat potongan tulang yang muncul dari dalam tanah. Ia menggali lebih cepat, dan semakin banyak tulang belulang yang tampak, beberapa masih diselimuti sisa-sisa daging yang membusuk. Mbah Surti menelan ludah, matanya membelalak ngeri. Inilah mereka, korban-korban yang selama ini menghilang. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar di udara. Bisma dan Mbah Surti saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Perlahan, suara tawa itu semakin keras, menyeruak dari balik bayangan. Sosok Pak De Joko berdiri di sana, wajahnya terliputi senyum bengis. Matanya menatap tajam, penuh kegilaan. Kalian terlalu banyak tahu, suaranya berat, bergaung di udara malam yang dingin. Seketika, Pak De Joko melompat ke arah mereka dengan kecepatan tak terduga. Tangannya mencengkeram bahu Mbah Surti, mendorong wanita tua itu hingga terjatuh ke tanah. Bisma refleks meraih sekop dan mengayunkannya ke arah Pak De Joko, tetapi pria itu menghindar dengan cekatan, seolah tubuhnya bergerak bukan sebagai manusia. Tidak ada yang bisa menghentikan ini, desis Pak De Joko, matanya berkilat merah di bawah cahaya bulan. Mbah Surti, dengan napas tersengal, merogoh sesuatu dari saku bajunya, segenggam garam dan bunga kantil yang telah dirapal doa. Dengan sisa tenaga, ia melemparkannya ke arah Pak De Joko. Seketika, pria itu menjerit kesakitan, tubuhnya tersentak mundur. Dari kulitnya yang terbakar garam, asap tipis mengepul di udara. Bisma! Lari! Teriak Mbah Surti. Tanpa berpikir panjang, Bisma berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju hutan pinggiran desa. Napasnya tersengal, jantungnya hampir meledak karena ketakutan. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa membantunya sekarang, seorang dukun sakti yang tinggal di tepi desa, yang selama ini dipandang aneh oleh warga. Sementara di belakangnya, suara jeritan Pak De Joko menggema di udara, bercampur dengan tawa yang terdengar semakin liar. Kegelapan malam seakan menelan desa Sidocuras dalam bayang-bayang kutukan yang belum usai. Setelah berhasil melarikan diri dari Pak De Joko, Bisma bergegas menuju rumah Mbah Darmo yang berada di pinggir desa. Di tengah perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari balik pepohonan. Langkah-langkah samar terdengar di kegelapan, disertai suara napas berat yang menyeramkan. Dengan sekuat tenaga, Bisma mempercepat langkahnya hingga akhirnya sampai di rumah sang dukun sakti. Mbah Darmo, seorang lelaki tua berambut putih panjang dan bersarung batik lurik, sudah menunggunya di depan rumah. Seakan telah mengetahui kedatangan Bisma, ia langsung mempersilakannya masuk. Dengan suara berat dan penuh wibawa, Mbah Darmo berkata, "Aku sudah tahu apa yang terjadi. Hanya ada satu cara untuk menghentikan teror jin penglaris itu.
Ia lalu menjelaskan bahwa jin penglaris telah lama menjalin perjanjian dengan Pak De Joko. Setiap bulan, ia harus memberikan sesajen berupa jantung manusia yang masih segar, atau warungnya akan kehilangan berkah dan dirinya sendiri menjadi tumbal. Mbah Darmo menyebutkan, ada satu cara untuk menghancurkan jin itu, membakar sesajen sebelum jin sempat mengambilnya. Jika berhasil, jin akan kehilangan kekuatannya dan berbalik menyerang majikannya sendiri. Malam itu, Bisma bersiap dengan bantuan Mbah Darmo. Ia diberikan mantra pelindung dan sebuah kantong kain berisi abu keramat. Bersama Mbah Surti yang meskipun terluka tetap ingin membantu, mereka menyusun rencana untuk menyelinap ke warung Pak De Joko saat malam purnama tiba. Saat malam tiba, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah alam turut berduka. Bisma dan Mbah Surti bersembunyi di balik semak-semak dekat warung, sementara Mbah Darmo menunggu di kejauhan, siap melancarkan ritual perlindungan jika keadaan menjadi semakin berbahaya. Mereka melihat Pak De Joko membawa sesajen ke dalam dapur dengan wajah pucat dan ketakutan. Seolah ia sendiri sadar bahwa jin penglaris semakin menuntut lebih banyak. Saat jin mulai muncul dari kegelapan, tubuhnya tinggi besar dengan mata merah menyala dan mulut penuh gigi tajam. Bisma tidak membuang waktu. Ia melompat keluar dari persembunyian dan menyalakan api di atas sesajen. Seketika itu juga, angin kencang bertiup, dan jin mengeluarkan jeritan mengerikan. Api yang menyala membakar sesajen dan menyebarkan bau busuk yang menusuk hidung. Pak De Joko menjerit ketakutan. Tidak. Apa yang kau lakukan? Namun semuanya sudah terlambat. Jin yang marah menoleh ke arah majikannya sendiri, menganggapnya sebagai pengkhianat. Langit semakin gelap, kilat menyambar, dan tanah bergetar. Pak De Joko berteriak histeris saat tubuhnya mulai ditarik kekuatan tak kasat mata. Ia meronta, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tubuhnya terangkat ke udara, sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran angin hitam. Jin penglaris mengamuk dan mengeluarkan jeritan terakhir sebelum akhirnya lenyap, terbakar oleh api dari sesajen yang telah dirusak. Warung yang selama ini menjadi pusat keanehan pun roboh seketika, seperti telah kehilangan energi mistis yang selama ini menopangnya. Bisma terduduk lemas, sementara Mbah Surti menangis lega. Mbah Darmo mendekati mereka, mengangguk puas. Kalian telah mengakhiri kutukan ini. Tapi ingat, kejahatan yang bersekutu dengan iblis selalu berakhir tragis. Jangan pernah mengulanginya. Dengan lenyapnya jin penglaris, desa Sidocures kembali dalam kedamaian. Namun, di benak Bisma, bayangan kengerian yang telah ia saksikan, masih akan menghantuinya sepanjang hidupnya. Setelah diangkat ke atas dan lenyap dalam gumpalan asap hitam, tiba-tiba tubuh Pak De Joko muncul dan melesat terbanting di tanah, tubuhnya kelojotan bergetar kesakitan hebat. Matanya yang biasanya penuh kesombongan kini hanya menyisakan ketakutan. Jin penglaris berdiri di depannya, sosoknya semakin besar, menghitam, dengan mata merah membara seperti bara api neraka. Nafasnya yang panas menghembus ke wajah Pak De Joko, membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya meremang. Tuan, ampuni aku sudah memberikan tumbal seperti yang kau inginkan. Rintih Pak De Joko dengan suara penuh keputusasaan. Jin itu tertawa, suara gemuruhnya mengguncang langit di atas desa Sidocures. Pengkhianat! Kau telah melanggar perjanjian. Sesajiku telah dihancurkan. Suaranya menggema di seluruh desa, membuat semua warga yang bersembunyi di balik jendela rumahnya bergidik ketakutan. Pak De Joko merangkak mundur, air matanya mengalir deras. Bukan aku. Itu semua karena Bisma. Aku masih ingin melayani Tuan, kumohon, jangan hukum aku. Tangan panjang jin itu melesat, mencengkeram tubuh Pak De Joko dengan kuat. Lelaki tua itu menjerit, tubuhnya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Jin penglaris mengayunkan tangannya,
melempar Pak De Joko ke dalam wajan besar berisi minyak mendidih yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Aduh! Jeritan Pak De Joko memenuhi udara saat tubuhnya terbenam dalam minyak panas. Suara gemuruh minyak mendidih bercampur dengan bau daging terbakar menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan menutup mulut mereka, menahan mual dan ketakutan yang luar biasa. Pak De Joko menggelepar di dalam minyak panas itu, tangannya berusaha mencakar tepian wajan raksasa, tetapi setiap kali mencoba keluar, tangan hitam jin penglaris mendorongnya kembali ke dalam cairan membara. Kulitnya melepuh, dagingnya terkelupas, dan tulang-tulangnya mulai terlihat di balik cairan merah yang mengambang di atas minyak mendidih. Mbah Surti yang terluka akibat serangan sebelumnya, menyaksikan kejadian itu dengan wajah pucat. Ia berpegangan pada Bisma yang juga terpaku, menyaksikan akhir mengerikan dari Pak De Joko. Itulah hukuman bagi orang yang tamak dan menghalalkan segala cara untuk kekayaan. Bisiknya dengan suara gemetar. Setelah beberapa saat, jeritan Pak De Joko mereda, hanya menyisakan suara gemuruh minyak yang terus mendidih. Tubuhnya telah hancur, menyatu dengan minyak panas. Jin penglaris melayang di atas wajan itu, menatap Bisma dan Mbah Surti dengan mata yang menyala. Kalian telah mengganggu perjanjian ini. Tapi aku akan kembali, akan selalu ada manusia tamak yang mencari kekayaan dengan jalan mudah. Dengan ledakan asap hitam, jin itu menghilang, meninggalkan wajan besar yang mulai retak dan akhirnya meledak, membakar habis warung gorengan Pak De Joko yang sudah roboh. Api menjilat langit malam, menerangi desa dengan sinar merah yang menyeramkan. Warga desa yang sebelumnya takut kini keluar dari rumah mereka, menyaksikan bagaimana warung yang selama ini mereka kagumi, sebagai tempat gorengan ternak kini berubah menjadi abu. Tidak ada yang berbicara, hanya tatapan ngeri dan doa-doa lirih yang dipanjatkan agar kejadian mengerikan itu tidak terulang. Keesokan paginya, yang tersisa dari warung Pak De Joko hanyalah puing-puing hitam, dan bekas minyak gosong di tanah. Bisma berdiri di sana, menatap bekas tempat itu dengan perasaan campur aduk. Ia telah menghentikan teror yang mengerikan, tetapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Beberapa hari kemudian, saat bersiap untuk meninggalkan desa, seorang anak kecil berlari menghampirinya. Mas Bisma, tadi malam aku mendengar sesuatu di bekas warung Pak De Joko. Bisma mengernyit. Mendengar apa? Anak itu menelan ludah, suaranya bergetar. Suara minyak mendidih, dan bau gorengan yang muncul entah dari mana. Bisma merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia menoleh ke arah puing-puing bekas warung itu. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma yang tidak seharusnya ada. Aroma gorengan yang selalu hangat. Tamat.